saya lupa lagi sama Tuhan, saya jarang sekali berdoa. Shalom teman-teman, puji nama Tuhan, pada malam hari ini saya diberikan kesempatan untuk menceritakan cinta kasih Tuhan kepada saya. Dan mungkin ini kejadian tentang kehidupan saya, dari saya kecil sampai saya dewasa sampai saat ini. Dan itu ketika berawal dari mungkin dari saya kecil, yang keluarga saya yang broken home, yang nggak tahu broken home itu perceraiannya, ya mungkin kecil saya nggak kerasa apa sih itu broken home. Saya nggak tahu apa itu broken home, apa itu tanpa ibu tanpa ayah, saya nggak kerasa itu. Karena dari umur 5 tahun saya mulai diasuh oleh nenek saya, dan itu kerasa baru saya SD. Di situ SD saya mulai kerasa, oh kok nggak ada ibu, nggak ada bapak, itu rasanya nggak enak, bener nggak enak. Karena beda itu kasih sayang, walaupun apapun yang nenek saya kan itu kayak beda kasih sayang. Puji nama Tuhan, nenek saya itu terus membimbing saya. Dari saya TK saya sudah mulai mengikuti Yesus, yang dulunya emang saya nggak kenal sama Yesus, nggak kenal sama sekali sama Yesus itu siapa. Dan mulai saya TK saya dibimbing, saya akhirnya mulai masuk ke ke ibadah, mulai masuk ke gereja, mulai berdoa. Tapi mulai di situ permasalahan saya. Kenapa? Karena ya jarang orang yang tahu, karena banyak orang yang nanya, kenapa sih nama saya Muhammad Alvin Novianto, tapi istilahnya Kristen gitu. Banyak sekali yang nanya sama saya. Dan SD saya nggak bisa punya jawaban apa-apa ya, karena masih kecil lah, masih nggak tahu apa itu ini itu, masih polos lah intinya. Dan mulai saat itu saya mulai berpikir, karena banyak yang nanya sama saya jadi malah bingung gitu, jawabnya apa, malah kayak tertekan. Kok ya teman-teman nanyanya gini sih ke saya, emang kenapa? Terus saya mulai tanya ke Tuhan, ini kenapa ya kok saya gini? Hidup saya itu kayak saya sebenarnya fine aja kayak gini, tapi teman-teman saya itu kayak gimana gitu rasanya. Jadi ya gitu, semua tanya, bahkan dari kelas 1 SD ada yang nanya gini, Evi, kok namamu Muhammad tapi kamu Kristen sih? Gitu. Itu guru saya sendiri yang nanya. Saya nggak tahu jawab apa, karena itu masih kecil banget. Saya pikir saya itu wajar-wajar aja ya, karena dulunya emang belum tahu gitu. Tapi setelah saya mulai kelas 5 SD itu, saya mulai bertanya, kenapa ya kok pada nanya saya gini, kenapa ya mesti gitu. Saya mulai bertanya sama Tuhan, ya tanya seorang anak kecil gitulah, Tuhan, kenapa toh kok pada nanya aku gini, kenapa toh kayak gini, dari keluarga yang broken home jadi kayak gini. Terus akhirnya SD itu pergaulan saya buruk, dalam arti buruk itu mulai kelas 5 SD itu saya mulai diajak teman-teman mulai artinya merokok lah. Saya pernah merokok 2 kali waktu itu SD. Kenapa? Ya karena itu teman saya lebih tahu, bukannya lebih tahu, lebih menarik saya ke dunia itu. Bukan orang tua saya menarik ke dunia itu, malah teman saya. Karena yang tahu saya itu malah teman saya. Soalnya ibu saya nggak tahu saya, bapak saya nggak tahu saya. Karena itu saya kelas 5 SD mulai udah pergaulan bebas, udah mulai merokok lah. Tapi saya puji Tuhan nggak pernah minum keras, cuma merokok sama pornografi juga saya pernah. Itu mulai SD malah. SD itu malah pergaulan saya jadi pergaulan yang
buruk. Dan di situ saya mulai dulu udah mulai PPA ya, tapi karena itu jarang sekali saya masuk PPA ya, karena itu saya mulai kegalan bebas, main kesana kesini nggak karuan, nggak tahu kemana. Yang penting yang di pikiran saya itu senang, saya senang, udah itu saya senang terus senang. Terus saya pernah ditanya sama mentor lama, saya lupa namanya, mentor PPA, kamu kok jarang masuk PPA, kenapa sih gini nggak apa-apa ya kak, saya cuma bicara capek itu, padahal enggak, saya itu main sana terus main sama teman-teman saya. Terus mulai masuk SMP itu, sekitar SMP pergaulan udah beda lagi, udah makin istilahnya udah makin keras lah. Dan SMP saya juga terkenal dengan anak-anaknya yang ruwet, ribet dan nakal-nakal dan lain-lain. Dan di situ kelas 1 saya juga ikut-ikutan juga. Saya pernah bolos sekolah juga, bolos 2 hari sekitar itu, main PS dan lain-lain. Ya mungkin di situ saya kehilangan, istilahnya kehilangan Tuhan banget lah. Di situ kehilangan Tuhan. Dan saya pernah bicara gini, apa sih Tuhan nggak pernah nolong saya gini? Kenapa sih harus gini? Kenapa sih saya harus dilahirkan untuk seperti istilahnya dari keluarga ini? Saya pernah bilang begitu. Tapi ketika itu ada satu guru saya SMP, namanya Pak Widodo ya, saya kelas 2 SMP mulai dibimbing untuk jadi pelayan Tuhan di sekolah dulu. Awalnya di sekolah saya sebenarnya nggak mau, suruh main alat musik itu, sebenarnya saya nggak mau. Untuk apa sih ini gitu, nggak dapat apa-apa, pikirannya itu nggak dapat apa-apa, malah harus datang pagi melayani Tuhan gini. Tapi saya nggak tahu kenapa saya mau gitu, padahal saya nggak tahu itu manfaatnya apa, tapi saya mau gitu. Terus sambil belajar berjalan waktu kelas 2 pertengahan itu saya mulai sadar, oh gini ya rasanya, enak punya teman-teman yang baik, terus bisa saling komunikasi itu baik. Terus di situ mulai saya menjalani ikut dalam komunitas di sekolah itu, di istilahnya orang Kris SMP itu saya mulai ikut. Dan di situ mungkin banyak teman-teman yang support saya, karena saya di situ ya cerita-cerita lah tentang masa lalu saya, tentang apa yang saya lakukan. Di situ mereka nggak menghina saya, tapi mereka malah mensupport saya. Oh kamu harus gini, oh kamu harus. Tapi saya dituntun terus sama guru saya dan teman-teman saya. Dan puji nama Tuhan, mulai saat itu, mulai kelas 2 SMP itu ya saya mulai istilahnya dekat lagi sama Tuhan, yang enggak terlalu dekat tapi mendekatkan diri lagi sama Tuhan. Dan di situ peran komunitas itu sangat penting sekali. Walaupun apapun masalah kita di luar sana, apapun masalah kita yang kita pendam, yang mengganjal di hati kita, tapi berkat komunitas, komunitas dari manapun, pasti mereka akan selalu membimbing kita. Mereka akan selalu mengarahkan kita ke jalan Tuhan. Itulah pentingnya komunitas, yang mungkin sebagian orang ya nggak terlalu memperdulikan ya, tapi bagi saya komunitas itu sangat penting sekali. Dan mulai SMP kelas 2 itu saya mulai belajar melayani Tuhan. Awalnya saya juga main musik di ibadah SMP itu, mulai main awalnya kajon dulu, terus main gitar, puji Tuhan saya diajari gitar dan lain-lain. Terus sampai saat itu saya kelas sekitar
masuk SMA itu mulai lagi terus melayani, dan saya mulai redup lagi dari mulai kelas 2 SMK. Itu mungkin saya berhenti melayani berapa sekitar 1 tahun, karena ya sibuk dengan sekolah saya, sibuk dengan istilahnya kegiatan saya. Tapi di situ saya nggak ngerasa gitu loh, hati saya nggak istilahnya nggak terlalu memikirkan tentang pelayanan. Jadi sibuk saya itu cuma sekolah, pulang sekolah, tidur, ya segitu terus. Sampai saya juga lupa untuk, bahkan sekitar 6 bulan itu saya nggak tidur di situ. Dan saya juga bilang sama Tuhan, kok aku jadi males ya? Saya mulai bilang, Tuhan, kalau jadi males ya, kok jadi kayak aku yang kecil dulu ya. Makin kelamaan ya saya mulai, bahkan saya dulu juga jarang banget datang ke KMR juga. Bahkan sebulan itu saya cuma datang sekali, karena satu alasan yang sama, yaitu sekolah. Padahal Sabtu itu udah libur. Itulah, nggak tahu apa yang diberikan saya, padahal Sabtu itu udah libur, tapi saya udah males saja gitu istilahnya, milih main sama teman-teman. Dan selesai kelas 3 itu, ya itu lagi berjuang demi ujian nasional. Saya lupa lagi sama Tuhan, saya jarang sekali berdoa. Dan mulai setelah ujian nasional itu, saya mulai gabung komunitas lagi. Saya diajak guru saya untuk datang ke satu bimbel camp Di situ saya bimbel camp se-Indonesia, dari mana saya juga lupa. Terus di situ banyak banget berkat yang saya dapatkan, banyak banget pelajaran yang saya dapatkan tentang bagaimana sih cara anak muda itu memilih antara mereka mau mengikut Tuhan atau terjun ke dunia ini atau kedagingan mereka. Dan di situ saya mulai sadar kembali, oh iya, saya 1 tahun ini mungkin istilahnya jauh dari Tuhan, terus jarang sekali berdoa, jarang sekali membaca firman Tuhan, malah sibuk ke dunia seperti pergaulan saya, dan sibuk ke sekolah saya. Padahal di samping sekolah saya itu Tuhan yang ambil andil dari dalam sekolah saya itu. Terus di situ saya mulai berdoa sama Tuhan. Saya mulai menyesal apa yang saya lakukan, dan saya benar-benar di situ, tepatnya di acara bimbel camp itu di Hotel Lampion. Nah, di tempat itu saya mulai benar-benar nangis, karena saya istilahnya nyesel 1 tahun ini kemana aja, kok jarang datang ibadah, terus jarang sekali berdoa, jarang sekali belajar firman. Tapi saya nggak istilahnya nggak kayak kenapa-napa gitu ya, los aja lah gitu. Seperti anak muda yang lain, los aja. Saya nggak mikir ini mikir itu, yang penting saya sekolah, terus saya main, saya sekolah gitu aja. Sampai waktu bimbel camp itu akhirnya saya istilahnya menyesal apa yang saya lakukan, dan saya di situ berdoa minta ampun sama Tuhan. Dan puji Tuhannya, saya mulai kembali setelah lulus SMK itu. Saya mulai kembali bisa ke rajin ibadah, terus saya juga mulai rajin berdoa. Di situ tuh mujizat Tuhan benar-benar luar biasa dalam kehidupan saya. Yang mungkin saya saya nggak nyadar, kalau saya nggak menyadari kalau Tuhan itu sebenarnya ada buat saya nggak menyadari. Ya, di pikiran saya itu cuma ya itu sekolah, gimana bisa sekolah selesai terus main,
padahal saya Tuhan itu yang apa ya istilahnya ya, yang meluruskan jalan saya itu. Saya SMP sekolah tidak bayar, SMK juga tidak bayar, sampai kuliah ini saya juga tidak mengeluarkan biaya. Itu sebenarnya itu berkatnya Tuhan, tapi saya nggak sadar kalau itu yang ngelakuin Tuhan. Itu malah saya sadarnya SMK itu malah ini karena beasiswa dari pemerintah, malah ini karena pemerintah, bantuan dari pemerintah, padahal itu semua berkat Tuhan. Tapi saya nggak sadar karena itu. Terus akhirnya dari mulai itu saya lulus dan saya bisa mendapatkan kuliah gratis. Dari di situ sangat mujizat Tuhan sangat luar biasa, berkat Tuhan sangat luar biasa. Dan di situ juga saya juga bergabung dengan komunitas-komunitas lain dan saling melengkapi. Di situ juga banyak sekali yang terjadi dalam kehidupan saya, mungkin dari saya kecil sampai besar, kejadian yang mungkin nggak bisa saya lupakan. Dan itu semua berkat Tuhan, anugerah Tuhan dalam kehidupan saya. Dan mungkin sampai sekarang saya nggak bisa lupain ya tentang dari awal kecil saya sampai akhirnya saya besar, proses-proses yang Tuhan lakukan dalam kehidupan saya, bagaimana Tuhan memegang tangan saya ketika saya mulai masuk ke dalam duniawi, kedagingan. Saya cuma mau pesan untuk anak muda dimanapun kalian berada, Tuhan selalu ada untuk kita. Tuhan selalu setia untuk kita, tinggal bagaimana kita mengetahui apa yang Tuhan berikan itu untuk kita. Apapun masalah kita, apapun yang kita pergumulkan, kita harus percaya, kita harus menerima proses dari Tuhan. Kita tahu mungkin proses dari Tuhan itu gak enak, ada hal gini, ada hal gitu, masalah ini, masalah gitu, tapi itulah proses. Awalnya mungkin gak enak, kita dapat masalah ini, terus ada masalah ini lagi, tapi disitulah iman kita diuji oleh Tuhan. Disitulah iman kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan, sampai akhirnya setiap proses itu kita menikmatinya di akhir. Saya juga percaya untuk teman-teman semua pasti banyak sekali kesaksian yang mungkin dapat mempengaruhi hidup kalian, mungkin kesaksian yang banyak yang ingin kalian ceritakan. Tapi yang pasti apapun yang terjadi, Tuhan itu sangat baik buat kita. Tuhan itu sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Apapun yang terjadi, dimanapun kalian berada, jangan pernah tinggalkan Tuhan, karena Tuhan akan selalu ada untuk kita. Ketika kita berada dalam susah, sedih, senang apapun, Tuhan akan selalu ada buat kita. Mungkin itu saja yang bisa saya saksikan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.